kesiapan dari ibunya sendiri sih. Jadi maksudnya jangan berusaha terlalu lebih dari kemampuan sih. Hello, welcome back to the Parent Story Podcast. Podcast persembahan Parent Story yang akan membahas segala sesuatu mengenai parenting. Dan di episode kali ini masih bersama saya, Anne Patricia. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai adjusting to being a mom of two. What a second baby will teach you. Dan bersama saya sudah hadir 2 orang narasumber, 2 orang mama-mama keren yang akan saya ajak ngobrol mengenai pengalaman mereka membesarkan 2 orang anak. Yang pertama ada Mom Carlin Daryanto. Hai. Halo. Mom, apa kabar? Cukup baik. Cukup baik. Ibu dari 2 orang anak ya. perempuan ya? Anak perempuan, ada satu lagi anak cowok. Kok cowok sih? Laki-laki ya. Oh, jadi yang satu cewek, satu cowok. Ya, satu cewek, satu cowok. Oke, dan Carlin ini juga adalah ibu dari anak-anaknya di Cotton Ink juga ya. Iya, ada ratusan orang. Carlin ini adalah co-founder dari Cotton Ink. Yang kedua adalah Mom Valencia. Hai, Mom, apa kabar? Baik. Anak-anaknya sehat? Sehat. Oke. Dan kita akan membahas keseruan membesarkan 2 orang anak, karena saya baru punya 1 orang anak tapi belum kepikiran untuk nambah anak karena udah kebayang betapa repotnya. Tapi untuk mom di luar sana mungkin sedang mempertimbangkan punya anak kedua, atau mungkin ada juga yang sedang menanti kehadiran anak kedua. Kita akan bahas mengenai tantangan dalam membesarkan 2 orang anak. Tapi sebelumnya saya tanya-tanya dulu deh sama Mom Carlin dan juga Mom Valencia. Coba dikenalkan dulu anak-anaknya, sekarang umur berapa, terus bedanya, jaraknya berapa tahun dari yang pertama yang kedua. Mom Carlin dulu. Jadi anak saya yang pertama perempuan, namanya Nara. Nara itu April 2020 ini akan menjadi 3 tahun. Oke. Dan anak saya yang kedua itu bedanya almost 1,5 tahun sama Nara. Jadi dia sekarang 7 bulan. Oh, masih baby ya? Masih baby ya. Okay, Dan anak kedua saya cowok, namanya Ren. Seru. Kalau Mom Valen? Yang pertama Luen, umurnya 4 tahun lebih. Yang kedua Jillian itu 14 bulan, jadi setahun lebih. Bedanya 3 tahun, dua-duanya cewek ya. Dua-dua cewek. Dan mungkin sudah ada yang follow IG-nya Luen Jill ya. Nah, Mom Valen ini adalah mama dari Luen dan juga Jillian, dua-duanya cewek. Oke, kalau flashback nih ke masa hamil, terus melahirkan, terus awal-awal setelah melahirkan anak kedua gitu ya. Apakah kalian berdua merasa lebih mudah, cenderung lebih mudah karena udah ada pengalaman sebelumnya ya, ada anak pertama. Merasa seperti itu lebih mudah atau sama aja atau gimana? Kalau Carlin? Kalau aku sih berasa beda sih ya, maksudnya beda aja gitu, pengalamannya beda. Kalau misalkan dibilang expectationnya itu ya karena kita udah pernah mengalami mungkin masa hamil, terus kemudian melahirkan, terus nyusuin and so on and so forth, ya kita jadi tahu lah, oh iya nih kira-kira kisi-kisinya bakal begini. Cuma every child itu is born differently, bahkan dari hamil pun aku juga beda banget gitu. Jadi nggak bisa dibilang kayak siap-siap tapi nggak siap juga, karena kalau di aku sih ngerasanya kita harus ngertiin banget anak pertama itu bagaimana dia bisa menerima kelahiran adiknya gitu, dan bagaimana kita biar bisa membagi dalam tanda kutip adil, adil nggak adil gitu, gimana? Ya maksudnya perhatian kepada mereka berdua gitu sih. Oke, kalau Mom Valen? Ngerasa lebih mudah nggak sih anak kedua tuh dari kehamilan dan seterusnya? Kalau kehamilan sama susahnya sih, soalnya yang pertama itu soalnya aku kan mualnya parah, mual muntah tuh sampai 7 bulan. Jadi tuh udah siap-siap. Memang yang kedua ini udah kayak moga-moga enggak gitu, tapi ternyata iya, cuma ya lebih sebentar aja 5 bulan. Terus hamilnya sama-sama jelek, sama-sama orang bilang orang bilang kan hamil anak cewek katanya cakep gitu. Cantik loh, tapi aku hamil anak cowok lebih cantik loh orang-orang. Aku nggak tahu orang yang bilang ya, aku sih ngeliatnya sama-sama aja. Ini
pasti anaknya cowok nih. Semua ngomong gitu, 2 kali hamil anaknya pasti malas cowok kayak gitu. dandan gitu, Iya segala kayak macem gitu. ya. Terus kan demennya tidur, males-malesan Iya, kayak oke. gitu. Dua-duanya cewek 100%, aku bilang kayak gitu. Terus pas keluar yang kedua ini sih dibilang ya itu karena kayak Karlin bilang udah ada kisi-kisinya. Jadi pasti kitanya juga lebih santai, udah tahu. Oke. Kayak pertama itu mungkin karena yang pertama baru kan. Jadi kayak semuanya serba lebih panik, serba namanya orang tua pertama, jadi orang tua pertama, terus jauh dari orang tua juga, jadinya kan semua serba heboh gitu. Lebih well prepared gitu nggak sih? Iya, yang banget. pertama ya. Iya banget. Yang Oke. kedua juga udah lebih santai, belanja barang bayinya juga udah nanti. Iya, betul-betul. kayak gitu. Nanti Jadi aja kayak, deh. ya lebih santai jauh sih. Oke. Terus setelah anak pertama itu memang diniatin untuk punya anak kedua atau gimana? Iya, kalau dari aku sebenarnya maunya bedanya minimal 4 tahun. Oke. Jadi waktu itu sebenarnya pas yang kakaknya ini udah umur 2 tahun lebih, suami udah lumayan santai tuh, tahu-tahu malah kebobolan. Oke. Jadinya bedanya tuh 3 tahun lebih 3 bulan sih jaraknya. Udah lumayan lah ya. Iya, jadi memang sengaja maunya rada jauhan dikit, tujuannya ya biar takutnya kalau terlalu bedanya sedikit, kalau aku mikirnya takutnya cicinya yang kenapa-napa, maksudnya kayak karena makin kecil itu kan mereka lebih susah buat ungkapin mereka tuh kenapa gitu loh. Jadi kayak aku pikir bedanya jauhan, seenggaknya yang cicinya ini lebih udah bisa ngomong kalau dia kenapa kayak gitu. Udah bisa lebih mengungkapkan karena Iya. udah besar gitu ya. Oke, kalau Karlin gimana? Emang diniatin untuk punya anak yang kedua dengan jarak yang relatif deket ya? Iya, aku tuh waktu itu sih kayak bingung-bingung gitu ya, maksudnya mau dekat Anak kedua apa apa enggak jauh gitu ya? atau gimana gitu ya. Aku juga lupa ya kenapa akhirnya kita mutusin ya. Jujur aku lupa nih ya. Ini masih Mami's Brain masih continue ya. masih continue selama menyusui. Tapi aku jujur juga agak lupa. Cuma kayaknya ada satu pembicaraan aku sama suami gitu. Yaudah nih mau nih yuk gitu, maksudnya nggak apa-apa ya kita coba aja gitu. Nah seingat aku kenapa aku kayaknya juga cobanya mungkin agak early. Awalnya tuh aku pengennya tuh setelah anaknya yang pertama 2 tahun kita baru cobain. Nah soalnya aku ingat partner aku tuh Ria kan dia juga udah ibu beranak 3 ya. Nah pas dia mau coba anak kedua itu tuh dia kayak 9 bulan sendiri untuk cobanya. Jadi aku sempat mikir kayak ya udahlah kita coba aja, siapa tahu maksudnya juga belum tentu langsung dikasih kan gitu, jangan kepedean deh gitu. Iya dapat. malah dapat gitu, maksudnya dapatnya juga nggak terlalu lama gitu, paling kayak dari kita awalnya pengen kayak cuma 2-3 bulan. Nah ya jadi apa ya pasti beda banget lah ya perbedaan antara anak yang bedanya 3 tahun sama yang bedanya 1,5 gitu. Itu jujur sih awal-awal juga lumayan PR sih gitu istilahnya. Jadi kayak ya dia tuh nggak bisa nggak bisa kayaknya antara mau rasanya sayang sama rasanya mau isengin itu tuh udah campur aduk gitu istilahnya. Jadi kayak waktu itu sih pas awal-awal adiknya lahir dia tuh kayak banyak cakar. Terus abis gitu banyak gangguin lah gitu. Gitu sih. Terus ada pembicaraan khusus nggak sebagai mom nih untuk mempersiapkan si kakak untuk menyambut kehadiran adik gitu? Aku sih terus-terusan ngomong ya, maksudnya dari awal sih benar-benar terus-terusan ngomong, walaupun istilahnya dia mungkin nggak ngerti konsep adik gitu istilahnya dia, tapi aku terus-terusan menginfokan ke dia ini tuh gini, ini tuh gini. Cuman emang istilahnya sampai itu keluar gitu ya, dia kayak baru benar-benar sadar ini artinya apa gitu. Cuma doesn't mean aku sih merasanya sih Nara sih nggak sampai istilahnya gimana ya benci ya, maksudnya kadang-kadang ada yang sampai katanya mamanya nggak boleh nyusuin lah, terus kayaknya nggak boleh pegang gitu. Ya. Untungnya sih di case aku sih si Nara sih nggak gitu. Jadinya dia tuh lebih apa aja ya, kayak mau iseng gitu, lebih mau ngisengin. Dia tuh tipe anaknya jahil. Dan kita akan ngomong bahwa memang setiap pribadi anak beda. Jadi kadang-kadang ya ada faktor hoki juga sih. Ya maksudnya ada faktor hoki juga gitu. Maksudnya apakah anak kita get along, apakah anaknya dua-duanya tuh keras. Kalau dua-duanya keras ya pasti
ya kita sabar-sabar. Nah kalau di aku kebetulan yang perempuan lebih keras, yang cowok kayaknya agak lebih santai gitu. Jadinya agak balance gitu sih. Kalau Mang Valen sendiri gimana? Dalam mempersiapkan si kakak nih? Sama, aku Sama juga ya? sounding. Apalagi maksudnya aku ngelihat teman-teman, terus pernah baca-baca juga di Instagram. Kan banyak tuh yang udah hamil, mereka nggak ngeh, mereka udah hamil, Nah, jadi itu dia. sering gendong, capek, Oke, yang iya, ada malah iya. bleeding, harus ke rumah sakit Betul. segala. Aku tuh mikir ke situ, jadi kayak, duh kalau kayak gitu PR-nya 2 kali kan semuanya. Jadi ya aku ngomong terus, aku bilang, Cici Wen, mami udah nggak bisa gendong ya, ini ada oke. dede di perut. Nah untungnya dia oke banget gitu, pengertian banget. Bener kata Karlin bilang, maksudnya beda banget sih sifatnya. Jadi untungnya yang ini bedanya, kalau aku yang ini cicinya lebih ngemong, dedenya lebih galak. Oh, dedenya lebih galak. Ini malah Anak cicinya galak yang tuh seru loh. dibully. Cicinya yang dibully malah. Jadi ya Oh, kayak gitu. gitu. Nah Oke. jadi dia tuh benar-benar pengertian banget. Terus memang suamiku juga kan nurutin maunya gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau akunya lagi sama dedeknya atau akunya kayak lagi mual muntah gitu, suamiku tuh tahu, jadi dia yang siaga, dia ajak main. Jadi oke. dia nggak kehilangan aku banget gitu lah Kehilangan ibaratnya. perhatian Iya. ibu yang selama ini cuma buat si Iya, kakak buat dia. gitu ya. Iya. Oke. Nah, berarti bener-bener nih peran suami harus ikut andil banget ya. Iya. Apalagi ya seperti Valen, kondisi kehamilan kedua ternyata sama yang Iya. pertama, mual apa segala macem. Jadi kalau misalnya si suaminya malah cuek, kitanya sebagai ibu yang malah kewalahan Iya, gitu ya. Oke. Terus sebelum ngasih tahu secara apa namanya intens gitu ke kakak gitu ya, sempat ada ini nggak sih quality time yang bener-bener supaya si kakaknya nggak kehilangan perhatian gitu setelah tahu hamil gitu? Sering sih, Oke. sering lebih ajak, jadinya berapa kali ya, walaupun udah ngos-ngos aja tuh sebenarnya, ajak ke playground Oke. atau ajak kayak ya dia sukanya makan apa, jadi kayak lebih kayak gitu-gitu. Soalnya memang baca-baca juga itu perlu sih katanya, soalnya biasa kan mereka kaget, dan benar kata Karlin, mereka tuh baru ada Ngerti mereka gitu punya setelah- adik itu setelah adiknya lahir keluar sebenarnya gitu iya. ya. Oke. Nah jadi ya dari situnya mesti pada bilang takutnya baru ngerasa terus jadinya ya caper, tapi ya memang pasti caper sih kalau caper itu ya. Ini pun udah ngerti pun Luan tuh masih lumayan caper, cuma ya kitanya yang mesti memahami gitu loh. Dia itu tuh belum bisa kendalin emosinya juga sebenarnya. Jadi ya kitanya harus sabar-sabar deh kasih tahu dia gitu. Oke. Kalau Karlin ada Aku trik ya, by the way khususnya? aku harus ralat ya. Ternyata bedanya 2 tahun 3 bulan. Aku tuh udah masih mamis brain parah. Aku makanya langsung ngitung-ngitung. Kok kayak salah ya. Jadi sebetulnya sih waktu itu yang salah satu highlightnya tuh yang istilah quality time itu ya. Jadi tuh aku tuh bareng suami sama anakku. Kita tuh pas udah ngerencanain pergi ke Eropa gitu. Oke. Jadi tapi aku nggak tahu aku hamil. Oh, oke, Jadi belum maksudnya tahu ya. belum tahu gitu, atau belum kejadian bahkan. Terus kejadian nggak Tapi berasa udah ada secepat itu. pembicaraan kan, Iya, maksudnya, oke, kirain kita- nggak secepat kita- itu kita gitu. mau punya anak kedua Wah, gitu ya. itu PR banget sih ya, hamil muda pergi ke Eropa Sama aku winter. juga. Oke. Untung ada mamaku yang ikut gitu. Soalnya anak yang umurnya waktu di Eropa tuh dia 1,5 tahun tuh. Kayaknya gue teringat-ingatnya itu sih. Iya. Jadi dia tuh bener-bener kayak rusuh Lagi iya. banget Iya, gitu. lagi- Dan lagi abis itu kan aku excited banget ya. nggak bisa gendong kan segala macam. Nah abis itu akhirnya kita sebelum aku ngelahirin kita pergi lagi ke Perth bertiga. Jadi tuh bener-bener udah pas-pasan. Pokoknya pas lagi pulang tuh udah kayaknya udah minggu 33 atau berapa deh, udah yang udah pepet banget gitu deh. Nah terus itu sih aku berasa lumayan apa sih ya, kayaknya maybe that's the last time kita bertiga gitu. Jadi kayak bener-bener mau ngerasain kayak punya satu anak sambil maksudnya menunggu bakal nge-welcome anak yang kedua lah gitu istilahnya. Jadi karena aku maksudnya ibu bekerja ya, walaupun kerja sendiri kan tetap aja aku harus di kantor gitu. Di kantor minimal juga 5-6 jam tuh udah pasti gitu. Kalau kita pun nggak datang dari awal atau dari pagi. Kadang kalau lagi lembur bisa baru pulang kayak jam 6 gitu istilahnya. Dan kadang-kadang ketika sampai rumah kan juga capek. Jadi sebetulnya sih quality time buat aku sih istilahnya ya just to make sure ketika dia misalkan sakit atau mungkin dia butuh perhatian dan dia maunya kita gitu ya, bukan babysitternya ataupun bukan temennya, ya kita antepin lah gitu. Kita Oke.
itulah maksudnya kita usahakan urusin gitu ya ya. gitu. Karena aku sih jujur mungkin nggak punya privilege untuk terus-terusan ngurusin dia gitu istilahnya. Dan ketika sampai rumah pun kan ada capeknya. Nah aku malah merasa sekarang quality time itu lebih ada tuh sekarang ini. Oke. Jadi ketika ada adiknya, tapi aku bisa kayak aku suka sebutnya pacaran gitu, berdua sama dia aja gitu, ke mall gitu, belanja susu lah, nggak penting sih cuma maksudnya buat dia bener-bener. itu kayak mama cuma sama aku doang gitu. Sama si kakak ini ya. Gitu nggak istilahnya nggak ya kayak berdua gitu. I think it's very important sih. Oke. Nah, challenge-nya lagi bertambah, apalagi Karlin kan kerja career woman. Kalau Valen gimana? Kalau aku ada sih online shop tapi kecil-kecilan, baru mau diseriusinnya pun sekarang karena dulu mikirnya sama suami sebenarnya dari dulu memang kerja, cuma kan karena hamilnya itu ya susah begitu, jadi ya udah keteteran, akhirnya suami bilang udahlah di rumah, jadi ya itulah iseng-iseng main Instagram, berlanjut sampai sekarang, punya online shop kecil-kecilan, ada partner juga sih, tapi ya bener kata kalian nggak bisa tetap. Maksudnya waktunya mesti dibagi-bagi lah ya, nggak bisa full juga buat anak. Kadang kitanya yang udah capek, udah draining juga, yang ada malah jadinya marah-marah ke anak mulu. Jadi tetap mesti bagi me time yang mana, sama suami mana, sama yang si kakaknya mana, itu mesti ada semua tuh. Nah kayak itu caranya gimana tuh? Cara Valen membagi waktu itu. Kalau aku ya gimana ya? Jadi aturnya kayak sirkus. Iya kayak sirkus bener. Iya, soalnya nggak bisa yang benar-benar tek kayak gitu ya. Mesti fleksibel banget sih. Apalagi kadang kayak misalnya anggaplah meeting, tahu-tahu anak sakit ya, udah mesti batal gimana ya, udah diganti, mesti diatur lagi gitu. Yang penting kalau menurut aku paling penting suami juga sih harus jadi bener-bener teamwork lah ya sama kita. Jadi ya paling nggak dia juga ngertiin kita kenapa mau ada me time juga suami mau willing sama anak-anak gitu loh, kayak gitu sih kalau aku. Oke. Nah setelah sekian tahun si kakak ini masih suka ini nggak, maksudnya demanding perhatian dari mami secara full nggak? Enggak, dia udah ngerti banget. Cuma ya kadang kalau lagi angot mungkin akunya juga ya namanya kita kadang lupa ya. Kadang dia bilang, "Mami kok udah lama nggak ini sih?" Nah, udah tuh kalau udah begitu aku udah langsung nyari waktu. Ya udah sama dia main kemana, ke playground atau apa, baru kayak gitu sih paling. Berarti udah bisa kasih sinyal bahwa dia butuh quality time sama mami gitu ya. Oke. Kalau Karlin? Kalau Nara sih sekarang masih belum terlalu bisa se-ekspresif itu sih ya. Jadi maksudnya mungkin kosakata ekspresifnya masih kurang. Jadi jatuhnya aku cuma lagi duduk misalnya lagi nyusuin terus ditarik-tarik aja sama dia tangannya, disuruh pergi gitu. Maksudnya kemana? Udah jangan nyusuin gitu misalkan. Tapi ya maksudnya ya kadang kalau misalkan kayak sekarang nih kan anakku lagi agak batuk pilek gitu. Biasanya kan lebih rewel tuh. Nah ya emang harus diemong gitu istilahnya, diikutin aja. Jadi itu kayaknya just to make sure dia tahu kalau misalkan dia tuh juga diperhatiin. Oke. Nah kalau Valen sama Karlin kan bener-bener istilahnya diniatin yuk kita punya anak kedua gitu ya. Kalau misalnya ternyata nggak tahu pada waktu itu udah ada anak kedua gitu, case-nya bakal sama nggak persiapan untuk punya anak kedua gitu, untuk mempersiapkan si kakak gitu, kira-kira nih buat mom di luar sana yang lagi menunggu kehadiran anak kedua gitu? Pasti beda sih ya. Soalnya kalau aku memang tipenya tuh lumayan planning banget lah istilahnya. Jadi misal pun kebobolan gitu, pasti kan ada waktunya 9 bulan tuh, namanya mau melahirkan kan itu 9 bulan pasti ada mikir ke situnya. Cuma pasti kan ada yang miss juga kan. Contoh kayak tetaplah mesti masukin asuransi kesehatan, belum mikirin biaya pendidikannya dia. Itu kan semua kayak juga mesti kita susun bener-bener gitu. Jadi ya berserah juga lah ya. Berdoa, iya. Itu mungkin ya kalau misalkan. Kalau aku sih nggak tahu ya, mungkin karena sering dengar cerita dari mungkin teman-teman yang lain yang mungkin ada yang kebobolan, ada yang ngeplan, ada yang ngeplan tapi nggak dapet, itu kan banyak banget ya cerita-cerita gitu. Yang pertama sih mungkin kalau misalkan ada moms di luar sana yang merasa kayaknya aduh kok belum siap nih gitu, udah mendekat hari tapi belum siap. Menurut aku sih emang harus diingat bahwa anak itu emang udah titipan sih gitu. Jadi
ya mau nggak mau kita harus tanggung jawab gitu. Ya sebisa kita dan sebisa mungkin ya, karena ketika hamil pun anak tuh udah bisa merasakan kalau kita sedih, senang, dibawa sesantai mungkin aja. Aku nggak bilang suruh kalian bahagia ya, mungkin ada beberapa orang yang kayaknya lagi tegang gitu, kayak terus mana bisa sih gue gitu dong, terus lo suruh gue happy gitu, gue nggak bisa gitu misalkan. Ya udah dibawa sesantai mungkin aja, dibawa banyak yang relax aja gitu, dan ya ketika sudah harus waktunya ya emang harus siap nggak siap, iya siap nggak siap, harus siap gitu. Iya gitu, banyak ini aja, banyak apa sih, doa aja gitu, dan jangan lupa libatin sekitarnya juga. Maksudnya jangan apa-apa tuh disimpan di hati sendiri gitu. Jadi ngomong aja ke suami gitu, ngomong ke orang tua kalau bisa gitu, atau ke teman gitu. Mungkin kadang teman kan lebih relate gitu ya. Jadi paling itu sih kalau menurut aku yang paling penting sih dari ibunya sendiri, memang harus sebisa mungkin zen gitu ya. Zen. Ya kalau soalnya kadang kan ada maksudnya kita harus ingat bahwa ada juga orang di luar sana yang menanti punya anak tapi nggak bisa gitu. Jadi mungkin ya memang kita harus mensyukuri aja. Aja ya. Oke. Terus apa ya, the most challenging thing buat Carlyn sama Valen, tantangan paling terbesar setelah membesarkan 2 orang anak ini gimana? Apa kira-kira nih? Kalau aku ya bagi waktunya itu sih, iya, terutama sama suami. Kan udah 2 gitu, jadi kayak ibaratnya kita sekarang mau pergi aja, apalagi kan aku kan noneni, jadi tuh mau pergi aja jam berapa, siap-siapnya tuh kayak harus berapa jam sebelum. Apalagi masih yang kecil ini kan ibaratnya baru MPASI-nya juga masih baru makan, masih makan terus, jadi kayak mikirin makannya dia juga, susunya, jadi kayak bener-bener kadang tuh suaminya kelupaan gitu loh ibaratnya. Jadi ya dari situ mikir, wah kayaknya biasanya udah diam-diaman, udah ngerasa kayak wah kayaknya ada yang harus dibenerin nih kayak gitu. Jadi ya waktu itu ngomong sama suami, resolusi tahun 2020 mau ada dating seminggu sekali, berdua aja kayak gitu. Jadi anak-anak titip orang tua kayak gitu sih. Paling susah itu sih sebenarnya. Jadi setelah anak kedua lahir, waktu sama suami justru yang jadi berkurang atau sering malah nggak ada gitu ya. Oke. Tapi solusinya adalah Valen sama suami punya resolusi untuk punya dating time seminggu sekali ya. Oke. Kalau Carlyn? Mungkin mirip kali ya, lebih kayak ke time management issue kali ya. Jadi maksudnya kayaknya sih kalau aku mungkin yang paling hilang adalah waktu untuk diri sendiri sih. Me time tuh udah no me time gitu. No me time. Tapi karena aku tuh mungkin beda ya sama Valen ya. Aku maksudnya aku punya satu neni sama satu mbak yang akhirnya masing-masing memegang satu anak itu. Karena ya unfortunately aku nggak bisa selalu di rumah. Terus aku juga diberkati sama mamaku yang hampir setiap hari datang, kecuali weekend, of course. Kecuali weekend, nanti dia nggak ada kehidupan lagi. Nanti dia tapi emang suka banget main gitu sama cucu-cucunya gitu. Maksudnya aku nggak paksa dia untuk selalu datang. Jadi dia tapi suka banget datang, kayak seminggu bisa 3 kali, 4 kali gitu. Iya gitu. Jadi itu sih lumayan banget sih membantu gitu. Cuman at the end sih sekarang sih aku berusaha aja sih untuk membagi waktu. Kalau kayak liburan gitu berusaha untuk semua, udah nggak ada noneni, no mama, urus sendiri gitu. Iya jadi maksudnya 3 of you gitu ya. Iya 4. Oh 4. Sama papanya of course. Iya sama papa, jangan lupa. Gimana cara pegang? Ayo papa. Iya terus aku sih kayak recently ini baru menemukan ya, jangan diikutin ya. Tapi cara sebentar kalau lagi capek pulang kerja tapi mau anaknya mau ngajak main tapi dirinya pengen duduk di sofa. Sekarang anak aku mulai ngikutin aku kalau nonton drama Korea. Jadi aku kayak pas bagian yang kayak gitu, dia cuma nanya, mama ini serem nggak? Serem nggak? Tutup mata. Serem ya? Kalau buat dia kalau gelap gitu gambarnya berarti serem gitu. Terus dia jadi tenang, aku bisa nyusuin adiknya, kita semua tenang. Jadi me time-nya ya unfortunately gitu. Cuma ya maksudnya aku nggak bilang itu aku kerjain setiap hari sih. Cuma kadang-kadang kalau kita emang udah capek banget di kantor, daripada kita juga kasih energi capek dan kesal gitu kayaknya, kayak si anak-anak gitu. Jadi ya let's say setengah jam juga paling mereka bosan. Itu caranya Carlyn untuk menggabungkan stealing me time. Biar semuanya happy gitu ya. Biar semuanya happy. Solution gitu. Oke.
Ini kan kebetulan gitu ya, Karlin sama Valen orang tuanya deket di sini juga gitu tinggalnya ya. Kalau aku enggak sih, aku di daerah Tangerang Selatan, cuma orang tua Jakarta. Tapi memang ya gitu. Ya. Dari aku tuh cucu pertama, jadi ya memang mama papa tuh terus kerjaan mereka juga bisa ditinggal. Jadi kalau tiap kali minta tolong nggak usah diinin, mereka udah kayak ya udah kapan, di mana langsung buru-buru kayak gitu ya. Nah, ini buat moms di luar sana nih yang nggak seberuntung kita nih, orang tuanya deket, bisa punya nanny, bisa punya asisten untuk membantu kita nih. Ada tips nggak dari kalian berdua kalau mereka moms di luar sana lagi menunggu anak kedua, tapi ya jauh dari orang tua, bener-bener harus ngurus sendiri. Mungkin ada tips dan trik dari Valen sama Karlin? Kalau aku itu sih paling lebih di planning. Kalau bedanya umur anak pertama kedua lebih jauh, seenggaknya kan kayak kakaknya itu udah bisa semua sendiri. Sebenarnya kalau yang kayak seumur Luen gitu pun istilah kata dia pipis gitu-gitu udah bisa sendiri sebenarnya. Jadi ya kadang yang susahnya itu kan itu tuh lagi nyusuin, tahu-tahu kakaknya bilang mama mau pup mau apa, nah itu kan udah kayak aduh udah kayak gimana gitu kan. Tapi ya semakin dia gede umurnya benar-benar udah bisa mandiri banget. Seumuran Luen itu tuh yang dia perlu itu sebenarnya waktu mamanya sama dia buat main, main terus maunya main pokoknya itu sih. Yang lainnya tuh sebenarnya dia udah bisa kayak makan sendiri. Paling kita kan cuma bantu liatin kayak gitu, itu doang paling. Ya itu sih kalau bisa umurnya di planning, dijarakin. Terus kalau memang misalnya ya kebobolan atau gimana ya cari daycare kali ya. Kalau dulu aku sempat dikasih tahu teman, jadi kayak teman tuh willing loh mau bantuin jagain. Dia bilang yuk kita gantian aja gitu. Jadi kayak kalau titipin teman ntar gantian kayak gitu. Kalau di saat dia yang juga butuh ya gantian kita yang dititipin kayak gitu sih. Kalau dari Karlin? Kalau dari aku sih mungkin lebih mikirin kayak kesiapan dari ibunya sendiri sih. Jadi maksudnya jangan berusaha terlalu lebih dari kemampuan sih. Jadi misalkan memang gitu. Jangan kayak maksudnya harus cakep juga jadi istri, misalkan harus anaknya beres juga, harus ini, harus itu jangan terlalu banyak ekspektasi lah gitu. Just take it one step at a time gitu, take it slow gitu. Dan kalau ada opsi yang bisa membantu tuh jangan gengsi untuk minta sih. Karena 2 anak tuh bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 sih. in my experience ya kayak punya 4 anak lah kira-kira. Oke. Walaupun tiap orang tua, tiap mami pasti beda ya dalam menghandle anak-anaknya. Tapi paling enggak nih experience-nya Valen sama Karlin bisa dijadikan masukan banget ya untuk moms di luar sana yang seperti tadi aku bilang masih ragu-ragu untuk punya anak kedua atau lagi menanti anak kedua ya. Karena ada ungkapan ya, siblings are the greatest blessing. Memberikan saudara buat anak kita bisa jadi anugerah buat mereka juga, punya teman sedarah seumur hidupnya. Dan tentunya diberikan kepercayaan 2 orang anak tuh kan anugerah banget ya. Banyak juga moms yang belum dikasih kepercayaan untuk jadi orang tua. Apalagi kalau punya anak yang lucu-lucu, sehat, juga merupakan anugerah terindah bagi orang tua dimanapun. Meskipun challenge-nya juga banyak ya, tantangannya banyak. Tapi pastinya kalau udah semua terhandle, bahagianya luar biasa ya. Double juga. Double juga. Double ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Oke, jangan lupa juga nih untuk mom dan dad di luar sana, nggak usah bingung kalau cari aktivitas untuk anak-anaknya, bisa cek app Parent Story baik untuk si kakak atau si adik, karena ada banyak sekali aktivitas anak untuk segala usia dan tergantung hobinya. Atau bisa juga cari aktivitas untuk seluruh keluarga agar bisa spend quality time bareng-bareng keluarga. Nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol saya bersama Mom Karlin dan juga Mom Valencia. Thank you for coming, thank you buat sharingnya juga, semoga bisa bermanfaat buat yang mendengarkan Parent Story podcast ini, terutama buat yang relate ya, punya anak 2, don't worry, you are not alone. We're in this together, moms. And don't forget to take care of yourself
always. Thank you for listening. Saya Anna Patricia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye. Download aplikasi Parent Story sekarang.